Jagat maya sedang berbunga-bunga melihat kemesraan El Rumi dan Syifa Haju. Namun, di balik senyum manis dan restu keluarga yang tampak sempurna, apa yang sebenarnya tersimpan dalam tebaran kartu tarot? Dalam kesempatan ini, Dede Tarot akan membuka tabir masa depan. Inilah 5 terawangan mengejutkan yang akan mengguncang ekspektasi kita semua. Mulai dari pesta yang menggemparkan, hingga ujian kesetiaannya mengintai di balik pintu rumah tangga mereka, versi Cumi Top 5. Dede Tarot menerawang bahwa tahun 2026 akan menjadi saksi bisu bersatunya El dan Syifa dalam sebuah ikatan suci. Ini bukan sekadar pernikahan selebriti biasa. Dede melihat sebuah pesta rakyat yang sangat megah, perpaduan antara kemewahan modern dan sakralnya adat yang akan menyedot perhatian jutaan pasang mata. Jagat maya diprediksi akan lumpuh oleh pemberitaan dan euforia dari para penggemar yang sudah lama menantikan momen ini. Lantas, seperti apa terawangan Dede Tarot terkait pernikahan El dan Syifa mendatang? Apakah tanggal pernikahan mereka telah ditetapkan oleh keluarga? Luar biasa ya, akan ada kegembiraan untuk kedua belah pihak keluarga ya, yang saya lihat di sini. Dan di kartu ini benar-benar kayak ada euforia ya, ada benar-benar kayak bakalan ramai nanti acaranya nih, gitu yang saya lihat ya. Dari keluarga atau ibunya El Rumi sendiri yang kita tahu Bunda Maya ya, Bunda Maya juga kejawen orang Jawanya kental ya gitu, dan saya rasa mereka juga sudah memilih tanggal yang tepat gitu yang saya lihat. Dan pastinya juga sudah ada bisa dibilang guru ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, di sini ada kartu Four of Cups. Di kartu saya ada kartu Four of Cups. Jadi kartu ini kalau dibilang lancar, saya bilang ya ini lancar ya gitu, dan ramai nanti nih karena teman-temannya ini sangat support ya, mendukung, dan dua belah pihak keluarga ini benar-benar mendukung gitu. Jadi benar-benar ramai nantinya nih gitu. Setelah kabar rencana pernikahan mereka yang diprediksi akan menggemparkan jagat maya di tahun 2026, kini muncul pertanyaan baru. Apakah El Rumi dan Syifa Haju akan segera menimang buah hati? Ya, Dede Tarot melihat bahwa setelah resmi menikah, El Rumi dan Syifa Haju diprediksi akan memilih untuk menunda momongan di tahun pertama. Bukan karena masalah kesehatan, melainkan karena keinginan untuk pacaran halal. Mereka merasa masa pacaran sebelum menikah terlalu banyak tersita oleh sorotan kamera dan kesibukan karir. El dan Syifa ingin membangun bonding atau ikatan batin yang lebih dalam sebagai suami istri tanpa interupsi terlebih dahulu. Oke, baik. Saya akan lihat di kartu saya, apakah secepat seperti kakaknya akan mendapatkan momongan. Oke, di sini ada kartu King of Wands. Di kartu saya King of Wands. Gini, sebenarnya sih kalau yang saya lihat di kartu ini, mereka tidak terlalu kayak bisa dibilang dipasrahkan semua kepada Tuhan ya, gitu. Jadi kalau saya lihat di sini, kayaknya tidak prediksi saya tidak secepat kakaknya untuk mendapatkan momongan gitu. Dan mungkin mereka punya ini juga kali, bisa dibilang mereka ini punya niatan atau punya misi sendiri gitu kan. Jadi kayak mau kita happy dulu, bukan happy dulu ya, bisa dibilang kita nikmatin dulu yang sekarang. Nah, nanti baru kayak di planning ya, sepertinya di planning nih gitu, kayak ada di planning untuk 1 tahun, habisin tahun baru mencari momongan. Kalau saya lihat ini berbeda dengan kakaknya gitu. Jadi kayak menikmati kehidupan yang baru ini dulu, sudah enjoy, sudah nyaman, sudah enak, baru memikirkan untuk momongan.
ya seperti itu. Tapi semua kalau saya perhatikan lebih dipasarkan semua kepada keluarga gitu. Di balik kemegahan rencana pernikahan yang diprediksi akan menggemparkan jagat maya, ada sebuah bayang-bayang yang harus diwaspadai. Cinta yang besar selalu diikuti oleh ujian yang tak kalah hebat. Hari ini, Dede Tarot menarik kartu-kartu yang cukup mengejutkan. Meski El Rumi dan Syifa Hadju disebut sebagai pasangan kunci dan gembok, namun kartu-kartu ini menunjukkan akan adanya badai yang mencoba meretakan pondasi rumah tangga mereka. Waspadalah, karena godaan orang ketiga diramal akan hadir sebagai ujian terberat. Di kartu saya ada King of Wands, si El Rumi ini rezekinya bagus ya. Gitu, rezekinya bagus sekali, apalagi nanti setelah menikah. Ini akan banyak pekerjaan yang akan datang. Nah, ini nanti memasuki ke 3 periode, artinya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ini aman-aman aja. Nah nanti setelah memasuki tahun ketiga lebih hati-hati ya. Ya ini hanya prediksi saya gitu. Jadi akan banyak godaan, akan banyaknya nantinya terutama untuk L. Harus sabar ya, harus sabar mengayomi, harus sabar menjaga ya gitu, karena yang saya lihat godaan rumah tangganya nanti di tahun ketiga. Kalau saya lihat di sini ada Six of Pentacles di kartu saya ya. Di kartu saya Six of Pentacles, nanti yang saya lihat di sini ada bukan orang ketiga, tapi ada pengganggu ya, seorang perempuan ya yang akan mengganggu di rumah tangganya mereka seperti itu. Tapi hanya mengganggu ya, tidak terjadi. Gitu. Kalau untuk perjalanan pernikahan yang saya lihat di sini, ya untuk perjalanan di sini ada X of Wands, ya kalau saya lihat di sini ada ayem untuk perjalanan pernikahan, ya gitu. Akan tetapi yang tadi saya sudah bilang, memasuki tahun pertama aman, tahun kedua aman, tahun ketiga, nah mulailah ada ujian dalam rumah tangga. Kalau saya lihat di sini L yang digoda, gitu ya. Yang saya lihat di sini L yang digoda oleh bisa dibilang sosok wanita ya, gitu. Dan ini orang lama juga. Kalau saya lihat ciri-cirinya orangnya agak kecil, rambutnya sebahu. Itu ya. Kalau saya sih tidak tahu ya mantannya siapa. Cuman yang saya lihat adalah ciri-cirinya orangnya agak kecil, rambutnya sebahu, kulitnya putih bersih. Itu ciri-cirinya nanti ya yang menggoda. Banyak yang memuja, namun tak sedikit pula yang meragu. Di balik keindahan rencana pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, tersimpan tanda tanya besar, sanggupkah mereka bertahan saat badai ujian datang menerpa? Dede Tarot melihat bahwa rumah tangga El dan Syifa memang tidak akan lepas dari guncangan. Di tahun-tahun awal, akan ada badai besar yang datang secara tiba-tiba, bisa berupa fitnah keji, tekanan publik, hingga masalah internal keluarga. Namun, jangan salah sangka. Munculnya kartu ini bukan berarti kehancuran, melainkan sebuah proses pembersihan. Badai ini justru akan meruntuhkan hal-hal palsu di sekitar mereka, menyisakan kejujuran yang membuat fondasi mereka semakin kuat. Di sini ada kartu Just Take. Di kartu saya Just Take yang artinya adalah kembali lagi, ini yang saya lihat jodohnya kuat sekali nih, El sama Rumi ya, gitu. El sama pasangan ini sangat kuat sekali jodohnya, ya. Dan apapun cobaannya nanti dalam rumah tangga, yang saya lihat di sini sulit untuk mereka pisah ya, sangat sulit untuk pisah, gitu. Itu yang saya lihat. Jadi benar-benar kuat ya untuk percintaannya mereka. Banyak yang bertanya, apa sebenarnya yang membuat El Rumi dan Syifa Hadju terlihat begitu serasi di depan kamera? Apakah ini hanya sekedar pencitraan? Ataukah ada ikatan batin yang lebih dalam?
Dede Tarot melihat El Rumi adalah sosok pria yang sangat logis dan memiliki jiwa pemimpin yang kuat. Ia tahu apa yang ia mau dan bagaimana cara mendapatkannya. Namun, di balik sikap tegasnya, El memiliki sifat asli yang sangat humoris dan santai. Syifa Haju diramal memiliki sifat asli yang sangat tenang, peka, dan memiliki intuisi yang tajam. Ia adalah tipe wanita yang berpikir sebelum bicara, sangat dewasa dalam menghadapi masalah, dan memiliki aura dingin yang menyejukkan. Inilah alasan mengapa mereka begitu cocok. El Rumi butuh sosok yang bisa memberikan ketenangan saat ia sedang stres dengan pekerjaannya, dan Syifa hadir dengan energi tenangnya. Untuk karakter, oke baik. Kalau untuk karakter saya lihat di sini ada kartu The Hangman. Di kartu saya ada kartu The Hangman. Yang artinya adalah kayaknya mereka ini sudah saling memahami ya, dan si El Rumi ini sangat dewasa gitu, sangat dewasa, dan si si pacarnya ini juga memahami ya. Jadi kayaknya emang benar-benar ini banget nih, jodoh ya, matching banget kalau saya lihat.